Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga Immanuel dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, bersyukur pada saat sore hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Kita dipersatukan di dalam kasih Kristus dan saat ini saatnya kita akan masuk kembali di dalam ibadah online. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sudah bangkit, dan saat ini sudah naik, dan di surga Tuhan mempersiapkan tempat bagi kita anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum masuk ibadah, mari saya ajak kita semuanya berdoa. Kita masuk di dalam doa, kita minta Tuhan memimpin ibadah kita dari awal sampai kepada akhir. Segala puji bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memimpin kami ada sebagaimana kami ada, diberikan kesehatan, kekuatan, dan saatnya Tuhan kembali kami mau Tuhan beribadah pada saat hari ini. Tuhan memimpin dari awal sampai akhir, Tuhan memberikan kami hati yang mau melayani, hati yang mau setia kepada Engkau. Ketika kami memuji nama-Mu sebentar, kami memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Kami tahu Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan akan memberikan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam setiap kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin sekali lagi ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, keluarga Immanuel, mari kita bersyukur Tuhan memberkati luar biasa. Tuhan memberikan penolongnya, yaitu kuasanya, Roh Kudusnya kepada kita semuanya pada saat sore hari ini. Kita mau masuk di dalam pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakanlah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Amin, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
merasakan hadirat Allah di tengah-tengah kita. Ya, kita bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberikan roh penolong itu, yaitu Roh Kudus sendiri. Mari kita tetap rindu kuasa Allah tetap bekerja di dalam setiap kita. Kita mau bersorak-sorai pada saat sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita nyanyi lagu Api Kemuliaannya. Api Tuhan turun di atas kita semuanya. Mari saya ajak kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Saudara-saudari. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur ya punya Allah yang hebat. Api kemuliaan Tuhan tercurah bagi kita yang mau diberkati, yang rindu bahwa Allah tetap beserta dengan kita. Kekuatan Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, melalui kuasanya, penolongnya yang ajaib, kita tetap disertai. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini sebentar kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari Gracia Voice. Waktu selanjutnya saya undang vokal grup Gracia Voice untuk tampil ke depan. Haleluya. Puji Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita, dan dia sudah naik ke surga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita pun berbahagia karena ini adalah hari ulang tahun gereja kita GPDI Immanuel Pekalongan. Biarlah kita jemaat Tuhan yang ada,
kita terus memuji nama Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Di saat situasi seperti saat ini, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kita, membawa kita kepada ketenangan. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang membuat kita tenang, membuat kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan, biarlah pujian dari Gracia Voices ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di
Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari Gracia Voices ya. Kita sudah diberkati bahwa di dalam masa-masa sekarang ini apapun yang terjadi, seperti pujian tadi membawa kita untuk tetap tenang. Karena kita tahu ada kuasa Allah yang bekerja, ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, menuntun kita, memampukan kita menjadi umat yang berkemenangan. Tetap tenang di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Dan firman Allah yang akan diberitakan benar-benar menjadi kekuatan, meneguhkan kita untuk melangkah di dalam hari-hari mendatang. Puji Tuhan, kita menyanyikan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu Tuhan. Haleluya. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Yesus Kristus nanti Bapak Gembala masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah kami memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan, tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Engkau berfirman di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Biarlah firman yang akan disampaikan menjadi satu pegangan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan pujian, Tuhan berkati. Bahkan Tuhan, kehadiran kami semuanya di rumah, Tuhan berkati semuanya. Ada satu oknum yang tidak senang kami dengar firman-Mu, yaitu kuasa kegelapan iblis setan. Kami satukan hati di dalam nama Yesus. Iblis enyah di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami. Kami mau fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat sore keluarga Immanuel yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus di ibadah online ini. Tentu kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di hari yang besar ini, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh Pendolong di dalam kehidupan kita, keluarga Immanuel. Puji Tuhan, pada saat sore ini menjelang malam, firman Tuhan dalam tema hari ini, kemenangan terbesar, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan di situ, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Dalam terjemahan sederhana katakan, Dialah yang memperkenalkan Allah kepada kita, saudara-saudara. Puji Tuhan, sangat luar biasa Allah kita. Dia memperkenalkan, berarti Dia, Yesus yang memperkenalkan kepada kita. Luar biasa, saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi Allah, tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Kalau kita saling mengasihi, keluarga Immanuel saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Dan kasih Yesus sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, tak seorang pun bisa melihat Allah. Tetapi puji Tuhan, Allah yang adalah firman, yang tak dapat dilihat. Berarti Allah yang adalah firman yang tak dapat dilihat. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, saudara-saudara. Amin. Allah yang adalah firman, yang tak dapat dilihat, telah menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga kita telah melihat kemuliaannya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, saudara-saudara. Amin. Anak tunggal Allah, anak tunggal Allah yaitu Yesus. Dialah yang menyatakan, Dialah yang memperlihatkan, Dialah yang memperkenalkan
sehingga manusia bisa melihat dan mengenal Allah. Hanya Yesus yang boleh datang ke dalam dunia ini menyelesaikan persoalan saya dan saudara. Dia boleh menebus kita dari belenggu dosa. Dia mati di kayu salib, bahkan dia bangkit, dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus mati dan bangkit, hari yang ketiga, 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia katakan, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Ini Yesus naik ke surga dan menerima tempat paling terhormat di dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus berjanji akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi siapa? Bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang percaya, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dia menyediakan tempat, saudara-saudara. Amin. Kalau dia sudah sediakan tempat, setelah kita meninggalkan dunia, kita sudah mendapatkan rumah yang mewah, rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Berarti kita melihat terangkat Yesus ke surga. Ada banyak orang yang menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Disaksikan oleh banyak orang. Disaksikan mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hari kenaikan Tuhan Yesus merupakan hari yang termulia. Sebab pada hari itu Yesus ditutupi oleh awan atau sekinah, kemuliaan Allah yang sepenuhnya. Ditutupi oleh awan kemuliaan, saudara-saudara. Pada hari itu manusia yang belum pernah melihat dan tidak mengenal Allah, mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan. Oh, sangat luar biasa. Ada banyak orang yang menyaksikan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka. Mereka menyaksikan bagaimana kedahsyatan Tuhan. Awan menutupi. Tuhan terangkat ke surga. Dan dia menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dia berjanji. Dia akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus, kepada kita gereja Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, dikatakan di situ, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa, saudara-saudara. Sebab Allah sangat meninggikan dia. Berarti Allah yang ada di surga meninggikan dia, Yesus Kristus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah sangat meninggikan Yesus. Ketika naik ke surga, ia beroleh tempat yang paling terhormat, paling istimewa, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan nama di atas segala nama. Sangat luar biasa, saudara. Kalau kita mempunyai Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa, Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita, saudara-saudara. Disaksikan oleh banyak orang kenaikan Yesus ke surga. Dan dia berjanji dia akan mengirimkan Roh Kudus kepada gerejanya. Dia berjanji 40 hari dia menyatakan kemuliaan, dia menyatakan kuasanya di tengah-tengah murid-muridnya. Dia naik ke surga dan dia berjanji, kamu akan tunggu
ke Yerusalem. Kamu akan pergi ke Yerusalem. Kamu akan berkumpul selama 10 hari lamanya untuk berdoa, mencari kuasa Roh Kudus itu. Dan pada hari yang ke-50 nanti kita akan rayakan hari Pantekosta, hari yang ke-50. Maka kuasa Roh Kudus itu dicurahkan, dinyatakan kepada gerejanya. Dan ada keberanian murid-muridnya tampil untuk menyampaikan berita dari surga, menyampaikan berita dari surga. Karena apa? Sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kita sebagai gereja Tuhan, tentu kita di hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Tentu tema pujian kita pada sore malam ini tentang Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang melindungi kita, Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus yang selalu memberikan kita kegairahan, semangat di dalam kita melayani Tuhan. Dia diberi nama di atas segala nama, dia diberi tempat yang terhormat, dia diberi tempat yang istimewa karena Allah Bapa nama di atas segala nama. Sangat luar biasa. Kalau kita mempunyai Yesus yang luar biasa, Yesus naik ke surga. Dikatakan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti Tuhan pergi ke surga, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Kalau kita disiapkan tempat yang istimewa, Bapa di surga memberi tempat yang terhormat kepada Yesus. Begitu juga kita gereja Tuhan diberi tempat yang terhormat, tempat yang istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Hari-hari ini kita melihat keadaan dunia, kita perlu Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kita. Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan, penghiburan. Hanya Roh Kudus yang selalu menolong hidup saya dan saudara. Yesus memberikan kuasa kepada kita. Kuasa itu terus kita terapkan. Kita harus beritakan. Kita harus sampaikan kepada banyak orang. Ini saudara, Yesus memberitakan Roh penolong yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menguatkan, menghibur dan memimpin gerejanya. Hari ini adalah hari peringatan kemenangan terbesar bagi orang yang percaya. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peringatan yang besar kita harus rayakan. Mari rayakan, mari rasakan dan alami kuasa api Pantekosta yang masih tetap sama. Dia mau mencurahkan rohnya ke atas gerejanya. Amin. Dia mau supaya kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Amin. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan, pada waktu gereja akan dipulihkan, gereja yang akan disempurnakan, kita harus mempunyai kuasa Roh Kudus itu. Kalau kita tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa diangkat, kita tidak bisa dipindahkan di tempat yang Tuhan siapkan buat saya dan saudara. Sebabnya kita perlu Roh Kudus. Di hari-hari ini kita perlu Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu dicurahkan di dalam gerejanya. Gereja yang kuat, gereja yang berkualitas, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita mau penuh dengan Roh Kudus di hari-hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Kalau kita mau Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, kita kuat, kita mampu, dan kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di hari-hari ini. Di hari ini saudara-saudara, hari spesial keluarga Immanuel boleh merayakan 13 tahun pelayanan di Pekalongan dan Batang. Tentu ada banyak sekali berkat-berkat, ada banyak sekali mujizat-mujizat. Di tahun yang ke-14, di tanggal 21 Mei, kita akan rayakan, kita boleh bersorak-sorak bertepatan dengan kenaikan Yesus ke surga. Keluarga Immanuel merayakan
ulang tahun yang ke-14. Tentu ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga Immanuel. Sebabnya keluarga Immanuel menjadi kuat di dalam Tuhan, diberkati, menjadi berkat, saudara. Amin. Keluarga Immanuel bersatulah dan saling memperhatikan. Ini keluarga Immanuel bersatulah dan saling memperhatikan. Suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita harus memperhatikan satu dengan yang lain. Bersatulah dan saling memperhatikan. Keluarga Immanuel di tahun yang ke-14, Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai pada hari-hari ini. Dan hari-hari yang selanjutnya Tuhan akan memperlengkapi gerejanya. Amin. Tuhan akan memperlengkapi kita sebagai gereja Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan gereja yang mewah ini. Tentu keluarga Immanuel diberkati oleh Tuhan. Dan kita memperlengkapi gereja kita di hari-hari ini. Gereja yang kuat, gereja yang bersatu, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Maka kita akan diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Tetap semangat di dalam kita melayani Tuhan. Biarlah kita mau tetap bergairah, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tuntut kesetiaan kita, cinta kepada Tuhan. Tuhan mau kita rindu selalu beribadah kepada Tuhan. Keluarga Immanuel yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ibadah online di sore malam ini, tentu keluarga Immanuel diberkati oleh Tuhan. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita mau bersatu, amin, di hari-hari ini. Dan kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau kita ada nasihat Kristus, ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Itulah yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga Immanuel. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Dia berjanji Dia akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong kepada gerejanya. Kita mau siap dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita mau siap tampil menjadi pemenang. Keluarga Immanuel berbahagia di hari ini. 14 tahun yang sudah lewat, dan Tuhan akan menolong di tahun-tahun yang akan datang. Saya yakin Tuhan akan memberkati kita. Kota Pekalongan, Kota Batang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah bangkit berdiri, dan kita akan nyanyikan satu pujian, Kurasakan Kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan, haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, amin.
rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini, mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan lewat ibadah online Tuhan. Keluarga Immanuel sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di hari yang besar ini, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus yang ada di surga, yang sudah memberkati kita pada malam ini. Biarlah firman Tuhan terus memberikan kami kekuatan baru di dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan itu memberi semangat yang baru di dalam kehidupan kami, keluarga Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu. Semua yang mengambil bagian dalam pelayan kudus mulia pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Datang dalam keadaan lemah, Tuhan sudah kuatkan, susah sudah dihiburkan. Bahkan dalam keadaan sakit di tempat ini, di rumah sakit, Tuhan jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan menjadi bagian buat anak-anak-Mu. Bilur Yesus menyembuhkan apapun yang menjadi rencana-rencana program kerja GPD Immanuel Pekalongan. Tuhan berkati, memberkati anak-anak kami Tuhan, keluarga Immanuel yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, bahkan semua yang berulang tahun Tuhan turunkanlah berkat-berkat, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Terima kasih Bapa di surga, khususnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan, Tuhan sudah menambahkan 1 tahun lagi buat keluarga besar GPD Immanuel menjadi 14 tahun. Tuhan sudah memberkati Ebenezer. Tuhan sudah menolong sampai hari ini. Dan seterusnya Tuhan akan menolong, menghiburkan jiwa-jiwa baru, menambahkan bilangan orang-orang yang percaya. Biarlah keluarga Immanuel mau bersatu, saling memperhatikan. Turunkanlah berkat-berkat buat keluarga Immanuel di tahun yang ke-14 ini. Kami mau lebih dekat, setia lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh diberkati dengan ibadah online kenaikan Yesus Kristus. Bahkan ulang tahun GPD Immanuel yang ke-14. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami istri anak cucumu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, bangsa kota kami, pemerintah kami, pekerjaan Tuhan di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat anugerah cinta dari Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini. Besok Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kami. Saleh-salehnya jumpa dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau akhiri ibadah raya keluarga Immanuel memperingati kenaikan Yesus Kristus dan Tuhan ulang tahun GPD yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, tetap semangat.